Oke, eee, saya melanjutkan penjelasan dari teman saya yang barusan. Oke, pada sebab kali ini menjelaskan tentang deskripsi, definisi masalah, dan pertanyaan. Oke, sampel satu. Seorang insinyur struktur dan ahli pemeliharaan beton diminta untuk menyelidiki lantai dasar sebuah sekolah. Lantainya berbahankan dari lantai vital. Pemeriksaan awal oleh Departemen Pemeliharaan Sekolah telah mengungkapkan bahwa ada korosi pada tulangan. Prosedur harus dirancang untuk menyelidiki kerusakan dan membuat diagnosis berdasarkan penyelidikan. Oke, sampel kedua dari sebab ini yaitu, setelah penyelidikan, simpulkan bahwa, dari sampel pertama tadi didapatkan kesimpulan bahwa keamanan struktural maupun kemampuan servis tidak terancam dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Tetapi di luar periode itu, keadaan ini tidak lagi dijamin karena proses korosi yang sedang berlangsung secara terus-menerus. Namun, sekolah tersebut harus beroperasi selama minimal 25 tahun. Kemungkinan untuk menjaga keamanan struktural dan kemudahan servis selama periode setidaknya 25 tahun tersebut akan dibahas dan pilihan motivasi dibuat di antara dua metode. Latar belakang dari perbaikan beton yang diperbarui. Oke. Penampang lantai tipikal dengan kerusakan yang diamati diberikan pada gambar 7.3 berikutnya merupakan semen lantai pracetak tipikal terdiri dari dua tusuk. Kalsium klorida dicampur ke dalam beton untuk mempercepat pengerasan semen. Masalah utamanya adalah bahwa kalsium klorida diterapkan atau berbentuk dalam bentuk serpihan yang tidak tercampur dengan baik, sehingga menyebabkan distribusi klorida yang sangat tidak homogen pada seluruh struktur beton, pada seluruh bagian beton. Perbedaan konsentrasi ini telah menyebabkan situasi yang sangat korosif. Berikut gambar 7.3 yang dimaksud. Selanjutnya. Oke, untuk prosedur pengamatan dan diagnosa. Yang pertama, yaitu inspection. Diasumsikan bahwa ruang di bawah lantai dapat diakses dan diinspeksi visual secara memungkinkan. Korosi diklasifikasikan menurut tabel 7.5. Setiap rusuk dibagi menjadi 3 zona dalam klarifikasi ini, 2 bagian luar masing-masing 1 meter, dan pada bagian tengah sebanyak 1. Setiap zona tulang rusuk diklarifikasikan menurut tabel 7.5. Berikut gambarnya setelah ini. Oke, next. Untuk prosedur yang kedua, yaitu technical investigation. Jika inspeksi menunjukkan bahwa keselamatan struktural atau kemampuan servis mungkin memiliki kemungkinan terancam, penyelidikan teknis lebih lanjut harus dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, yaitu gambar desain dan perhitungan lantai. Yang kedua, yaitu penyelidikan ukuran lantai, termasuk panjang bentang. Yang ketiga, yaitu investigasi pada posisi pipa dan instalasi, serta bagian-bagian lain yang berkaitan. Yang keempat, investigasi pada penyangga lantai, seperti pada bagian penyangga lantai yang bebas, penyangga lantai yang dijepit. Yang kelima, yaitu investigasi pada beban yang menyimpang dari desain. Untuk
Langkah-langkah yang ketiga, yaitu atas dasar penyelidikan teknis dan hasil pemeriksaan tersebut, keamanan struktur yang tersisa harus diperhitungkan. Berdasarkan perhitungan struktural pada lantai vital pada sekolah tersebut dengan bentang ukuran yang tidak melebihi 4 meter, kerusakan struktural dapat diklasifikasikan sebagai penilaian rule of thumb dengan menggunakan klasifikasi yang diberikan pada tabel 7.6 berikut ini. Oke, next. Possibilities to extend the service life by 25 years old adalah kurang lebih artinya kemungkinan untuk bisa memperpanjang umur lantai keramik tadi yang awalnya 10 tahun hingga bisa digunakan sampai 25 tahun. Dari penyelidikan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa harapan adalah lantai masih aman secara struktural dan bahwa servis selama periode 10 tahun tidak akan terancam. Namun, diharapkan di luar periode 10 tahun tersebut, hal ini tidak akan terjadi lagi. Untuk bagian yang pertama, yaitu replacement atau penggantian. Dengan cara mengganti lantai dasar dengan lantai baru. Jelas, lantai dasar tidak akan beroperasi selama operasi ini. Langkah-langkah yang kedua, yaitu metode penguatan strukturalnya. Dilakukan dengan beberapa langkah-langkah di dalamnya. Yang pertama, yaitu menempatkan tendon prategang di bawah elemen lantai dan memasangkannya. Yang kedua, yaitu menempatkan balok penyangga di bawah lantai. Yang ketiga, yaitu menempatkan balok penopang di ruang perayapan pada bagian fondasi yang diproduksi secara khusus. Yang keempat, yaitu mengisi ruang dengan bahan ringan, seperti foam konkrit. Untuk langkah-langkah yang keempat, yaitu terdiri dari yang pertama, memproteksi katodik. Yang kedua, memberikan proteksi pula pada katodik dengan anoda korban. Yang ketiga, menurunkan kelembapan relatif ruang dengan menutupi tanah dengan penghalang uap. Yang keempat, menerapkan pelapis untuk mencegah pengembunan dan pembasahan langit-langit lantai beton. Yang kelima, menerapkan lapisan insulasi, semisal disemprot dengan pur. Pada bagian ini, yaitu menjelaskan tentang pilihan dari dua metode restorasi. Lantai masih aman secara struktural, sesuai dengan metode desain di tempat yang valid. Oleh karena itu, tidak perlu menggantinya atau mengembalikannya ke level awal dari keselamatan struktural. Membongkar beton yang terkelupas dan retak dan menggantinya dengan mortar semen yang berperforma baik dan selanjutnya menempelkan underdashing foil di atas tulang rusuk adalah metode paling sederhana untuk diterapkan di ruang merangkak yang sempit, seperti pada studi kasus tersebut. Deskripsi, definisi masalah, dan pertanyaan. Ada beberapa masalah tentang tumpukan kayu yang muncul yang terdampak oleh pembusukan, menyebabkan kerusakan parah pada rumah. Aspek khusus yang harus diperhatikan adalah yang pertama yaitu menggambarkan mekanisme kerusakan yang relevan dari tumpukan kayu. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari kerusakan tersebut. Yang ketiga, menulis spesifikasi tiang pancang kayu sehubungan dengan umur pakai yang diperlukan.